ini kayak sekte sataniknya Jawa. Jadi untuk menghancurkan kiai-kiai yang di Islam, jadi bentuknya raja tapi dalamnya genderuwo, bentuknya raja tapi dalamnya kuntilanak, itu seperti itu. Singapura iku menungso ki ngawur. Kok bisa ngawur, Mbak? Kenapa? Menungso ki yen wis kabeh wis gelap, pondo donya wis gak ono, iso njaluk-njaluk marang bangsaku. Tadi koncoku. Ini apakah bisa diputus? Apakah bisa? Nggak bisa, Mas, soalnya sudah perjanjian darah. Gimana maksudnya? Sudah perjanjian darah untuk menjadi pengikutnya. Ikan goreng memiliki sejarah panjang dalam kuliner dunia, terutama di negara-negara Asia dan Afrika. Hidangan ini sering dijadikan makanan sehari-hari karena cara memasaknya yang mudah dan rasanya yang lezat. Ikan digoreng dengan berbagai bumbu khas, mulai dari bawang putih, kunyit, hingga rempah-rempah lokal, memberikan cita rasa yang kaya. Di Indonesia, ikan goreng adalah sajian favorit yang menemani nasi putih hangat. Seiring waktu, teknik menggoreng ikan berkembang dengan berbagai variasi cara dan bahan pelengkap yang semakin menggugah selera. Oke, kembali lagi di Sisi Gelap Kuliner, dan gue mau ucapin terima kasih buat kalian yang telah support dan mendukung channel gue dan tim sejauh ini. Untuk doa-doanya, kita juga berdoa kembali untuk kalian. Dan buat kalian yang masih pertama kali nonton channel Sisi Gelap Kuliner kali ini, semoga channel ini bermanfaat dan cocok buat kalian. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian yang belum mengetahui channel Sisi Gelap ini, karena pada saat kita berkuliah selalu ada sisi gelap yang kalian gak pernah tahu. Oke, langsung aja masuk ke ceritanya. Oke, di episode kali ini gue ke Surabaya, kulineran yang katanya terkenal akan seafoodnya ya. Jadi dia memang spesialis seafood. Terus dia memang ramai, harganya bersahabat juga, dan nggak ada kebanyakan orang Surabaya itu pasti mengetahui tempat makan ini. Tapi sebelum itu kita sapa dulu bintang tamu kita, dan yang jelas Mas Reza. Mas Reza, apa kabar? Baik. Kalau Mas Reza ini sudah sering, jadi sapanya sebentar ya. Nah, ini kebetulan kita ada bintang tamu spesial kali ini. Kalau yang kapan hari kita kedatangan Mas Bagus dari perwakilan Indigo Surabaya, Jawa Timur, dan sebagai ketua. Nah, ini salah satu juga yang sekiranya di bidang yang sama. Mungkin diperkenalkan dulu, Ibu siapa? Perkenalan singkat, mungkin profil atau sekarang sebagai apa dan sebagainya. Ya, selamat malam. Nama saya Siti Zainab. Saya bertempat tinggal di Gresik, Wrengenanum lebih tepatnya. Dan profesi saya untuk saat ini satu, usaha ikan asap, Pak, kebetulan. Oke. Ya. Terus yang kedua, saya juga terapis. Tapi ini terapis yang khusus untuk non medis. Oh ya, sebentar. Saya konfirmasi dulu. Jangan Pak Bu, Mas saja. Oh, Mas. Tadi ketuaan saya. Oh iya. Kalau saya manggil Ibu pantas. Oh iya. Oke, lanjut. Terus? Gitu aja, Mas. Oh, belum. Jadi gini, oke. Yang pertama ikan asap. Ya. Yang kedua terapis non medis. Nah, yang saya garis bawahi ini berarti Ibu ini apa maksudnya, terapi non medis itu bisa apa ya? Bisa menyembuhkan apa gitu kan, banyak ya? Iya, lebih ke ini, Mas. Kan ya masih terkait dengan usaha ya, Mas ya. Kan banyak ya orang usaha itu yang main ya, tanda kutip ya seperti itulah, kirim-kiriman sini lari sini yang nutup gitu ya. Dan imbasnya di si penjual itu fisiknya yang kalah, jadi sakit. Oh,
Seperti itu. Jadi tugasnya ibu di sini adalah Mengobati dia yang kena santet. Iya. Bukan ke usahanya berarti ya, ke orangnya. Dari ke ya usaha juga ke orangnya juga. Oke, berarti kita ngomong ibu ini masuk di kategori apa ya? Indigo, paranormal atau ada kan dukun bisa tetap gimana? Ini masuknya di kategori apa nih? Terapis non medis kalau di tempat saya seperti itu. Panggilnya Ya. kalau ibu misalkan ada orang cari ibu itu berarti panggilnya orang lebih kenal terapis non medis. Iya. Oke, berarti ruqyah termasuk. Iya, ruqyah. Oke. Nah ini kayaknya tadi saya lupa bilang sebelum kita lanjut, saya mohon maaf dulu. Tadi karena kita syutingnya nunggu lama. Nah ini mungkin teman-teman kan nggak tahu ya. Ini tadi kita sebelum mau mulai syuting hujannya deras. Ini makanya basah. Mungkin kalau teman-teman lihat di sini bahasa memang kan deras ya Bu ya. Iya. Kita sebenarnya di awal nggak hujan tiba-tiba deras dan memang kayak ada hambatan lah yang kayak ada yang kurang, ada yang ini. Nah ini sebenarnya kalau ibu lihat ini langsung aja ya saya tanya. Ada apa sih ibu sebenarnya? Ibu lihat apa ada yang menghalangi kita dari sisi pandangan ibu sendiri? Kalau menurut saya memang satu ada sesuatu yang menghalangi secara goib. Memang biar tidak melakukan ini kan semacam edukasi untuk masyarakat. Jadi pihak sananya itu tidak mengizinkan. Tapi sosoknya masih belum kelihatan. Ibu melihatnya dalam bentuk energi atau sosok? Energi, oke. Tadi juga saya lihat kan dari tim ibu itu ada yang pasang dupas. Biasanya saya sama Mas Reza nggak pernah pasang dupa-dupaan, lawalan. Iya. Kenapa? Apa yang menjadi pertimbangan? Ya, jadi gini Mas, dupa itu kan macam-macam. Satu, kalau orang awam itu kan bilangnya, oh itu manggil-manggil gitu ya. Enggak sebenarnya. Satu untuk pengharum ruangan, bisa ke situ. Yang kedua itu memang untuk menetralkan, biar tidak terlalu mengganggu. Yang ketiga itu untuk ini biar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Contoh di pengalaman ibu. Ya, misalkan ini kan kita membahas tentang sedikit banyak tentang klinik. Oke. Jadi kalau kita masuk ke ranah klinik, satu kita itu harus sinuwun dulu. Oke. Secara tidak langsung kita kan bahas tentang energi. Bentuk energi itu kalau kita bahas itu biasanya langsung datang Pak, Mas. Langsung? Loh? Iya. Itu meskipun ibu kan gini lah, ini teman-teman nggak tahu dipikirnya, ibu itu statusnya sama seperti Mas Bagus yang waktu itu. Kan kalau Mas Bagus ikut ke kita, jadi kayak kita waktu itu penelusuran makan di mana, beliau ikut. Nanti kan ini ibu kan nggak ikut nih, ibu nggak tahu kita kuliner di mana, cuma kita sudah ngomong ajar-ajarnya di mana. Nah, apakah ibu sudah connect gitu itu? Energi Mas. Sudah connect? Iya. Oh bisa gitu ya Mas? Bisa. Saya kan awam ya, jadi nggak tahu. Iya. Oh bisa langsung connect, padahal kita belum kita nggak ngomongkan brandnya, nggak ngomongkan apa, tapi mereka tahu. Dan ibu sudah bisa ada kontak, itu sudah ada ya? Cuman kan memang bentuknya kan ini Mas, bentuk energi yang datang ya. Jadi misal kalau Masnya itu bahas tentang ini, kan biasanya pihak sananya kan mau menutupi, biar tidak di-share gitu loh. Oke. Oh, jadi memang sebenarnya sudah ada energi yang datang, bukan menyerang ya? Enggak. Oke, berarti saya simpulkan, takutnya nih teman-teman yang kurang paham, ibu ini tadi panggilannya ibu siapa? Zainab. Cuman kalau lebih itunya JJ gitu. Ibu JJ, ya. mantap. Ibu JJ panggilannya gampang. Ibu JJ sebagai anggapannya medical spiritual. Kalau bahasa gaulnya ya. Ya. Kalau mungkin nanti kan biasanya kalau tadi pengenalan itu pasti ada IG yang muncul lah. Nanti aman, nanti disebutkan aja IG dan TikToknya sama seperti yang Mas Bagus waktu itu. Jadi orang sudah tidak perlu cari-cari lagi. Nah, gini Bu, mungkin sebelum saya masuk, sebelumnya Ibu pernah dengar yang tadi saya sebutkan ini nggak? Belum pernah. Belum pernah. Karena Ibu kan juga bergelut di bidang seafood ya. Iya. Nggak pernah tahu ya berarti ya? Enggak. Oke, kalau gitu saya langsung Mas Reza dulu. Mas Reza ini sekarang porsi bicaranya sedikit. Karena episodenya sudah terlalu banyak. Bosan-bosan, tapi nggak apa-apa. Karena yang ke lokasi saya tim dan Mas Reza sama saya tim dan Mas Reza aja sih ya. Mas Reza pada saat itu saya lihat betul ekspresi Mas Reza kaget. Nah karena mungkin saya cerita sedikit aja supaya teman-teman juga mengerti. Yang jelas itu kotor. Nah mungkin untuk Bu JJ juga itu kotor, tapi harganya bersahabat, terus porsinya juga oke.
Tapi yang aneh itu orang itu makan meskipun semisalkan nih makannya dikasih ada lalatnya, minyaknya hitam, terus mungkin yang masak kayak keringetan, lapnya itu lap dari bekas jatuh dia kok mau. Nah itu Mas Reza lihatnya pertama kali kita sampai itu kan Mas Reza sudah kelihatan nih apa yang Mas Reza lihat dari sisi apa ini? Sisi kita dari segi sosok dulu. Sosoknya. Kita langsung ngomong sosok aja. Dia termasuk pesugihan atau penglarisan sih sebelumnya? Kalau dia ini termasuk pelarisan kelas tinggi ya. Pelarisan kelas tinggi. Hitam. Jadi hitam kelas tinggi ya. Gitu. Oke. Kok bisa? Jadi di sini nih memang untuk memberikan daya tarik untuk seseorang untuk datang itu tadi. Itu jadi sosoknya pelarisan tapi memang bertumbal gitu. Oke. Iya. Bertumbal manusia atau hewan? Manusia. Manusia ya. Dan sosok gini, kita langsung gambarkan sosok aja. Ada berapa sosoknya dan yang terkuat yang mana? Ada sosok itu kayak tahu ya, kayak manusia kelelawar gitu. Tapi ada tanduknya seperti ini, tanduk kambing. Jadi dia tuh nongkrong di nongkrong di warungnya gitu, nongkrong di masakannya itu di situ. Terus dia tugasnya ngapain? Tugasnya adalah ya kalau dia itu mempengaruhi masakan itu supaya enak, dan orang di situ melihat masakan yang kotor itu hanya biasa-biasa aja gitu. Ada yang perlu dikhawatirkan, jadi mendistract pikirannya orang, itu tugasnya itu. Oke, selain sosok kelelawar yang tadi kayak siluman kelelawar yang saya ngomong, ya, ada lagi sosok yang lain? Itu yang di situ ya, yang liaran itu banyak sekali. Ada sosok pocong, ada sosok kayak kadal, tapi kadal itu kepalanya manusia, jadi kadal itu melata ya. Itu masih satu tim dengan dia atau dia yang terkuat itu yang bawaannya? Yang terkuat itu kelelawarnya, yang bawahnya itu yang sosok kadal itu. Oke. Nah, menanggapi tadi yang pembicaraan sedikit saya dengan Mas Reza, Bu Cici saya lihat kayak ada merasakan sesuatu nih. Bu Cici menanggapinya apa, Mas? Bu Cici yang kayak dirasakan sekarang? Iya, jadi gini Mas, yang seperti yang dikatakan oleh Mas Reza, kan memang itu bertumbal ya. Kalau bertumbal kan itu sedikit banyak kan ilmu hitam yang dipakai. Yeah. Jadi misal Masnya ini bikin konten seperti ini, pihak sana kan bentuk energi langsung datang Mas. Jadi menghalangi si A, si B, si C mau gini gitu, ada aja larinya ke situ. Dan untungnya ini hampir semuanya kuat. Misal fisiknya ada yang lemah, itu langsung drop, langsung ada yang kerasukan, seperti itu. Resikonya di situ. Oke, tapi kalau sekarang langsung saja saya tembak. Sekarang ini, detik ini, Bu Cici melihat apakah ada entitas yang datang saat ini di ruangan ini? Ada. Iya. Posisinya kalau boleh tahu di mana dan mau? Iya, di sampingin jenengan. Cuma kalau di Mas Reza tidak berani itu. Dan di sebelah saya. Iya. Dia modelnya seperti apa? Kalau di atau Bu Cici bisa menggambarkan atau dia dalam bentuk energi aja? Cuman ini bentuk energi yang berbentuk manusia ini, Mas. Kayak si inilah si pembuat pegangannya ini. Kayak semacam orang pinternya. Ya, yang datang. Ya ibaratnya istilahnya. Kalau di sini kita ngomong orang pinternya enggak, tapi referensi energinya dari beliaunya. Oh berarti, sorry, kalau saya simpulkan untuk dari orang awam ya, yang tahu, maksudnya ada yang tahu kalau saya kesana itu untuk mau review. Iya ada. Yang punya karyawannya atau dukunnya. Jadi gini Mas, meskipun jenengan nggak bilang ya, tapi tujuan jenengan awal kan memang satu pengen tahu. Ini kok ramai sekali kan, penasaran jenengan dengan tempat ini loh, tempat kumuh kok. Cuman kok pembelinya kok banyak banget seperti itu. Terus jenengan kan tujuan kedua kan bikin konten. Lah waktu ingin bikin konten secara nggak langsung kan jenengan ngasih info. Apa mati? Oke, mohon maaf tadi kameranya dan ada beberapa elektronik yang mati ya. Dan ini kalau katanya dari Bu JJ adalah akibat
kita mau bahas. Tadi Bu Cici sempat ngomong ke saya, ini nggak boleh dibahas mas, ini jangan dilanjut. Kok Bu Cici kok ngomong gitu itu kenapa sebenarnya? Iya, soalnya dari pihak sana itu nggak mau jenengan mengupas tentang ini. Nah pihak sana itu siapa Bu? Kalau boleh tahu sosoknya siapa yang ngomong atau gimana gitu? Orang pinternya yang lebih ini, lebih nggak mengizinkan. Orang pinternya telepati dengan Bu Cici? Hadir soalnya. Hadir di sini? Iya. Tapi berbentuk orang? Iya, bentuk energi orangnya datang cuman sosoknya orang di situ. Oh berarti dia di rumah, sorry kalau dia dimanapun dia lagi meditasi gitu? Oh enggak, itu kan bentuk energi tuh mas, yang datang. Oh. Saat kita membahas sesuatu dan itu berkaitan dengan energi, sosok tersebut langsung hadir. Tapi kok orang pinternya kok nggak setannya? Iya, orang soalnya yang membackup. Langsung iya. Oke, terus kan sekarang sudah bisa, berarti kita boleh lanjut ya? Iya, monggo. Berarti Bu Cici melihat ada sosok orang satu di sini yang membackup warung itu. Oke. Kalau dari Mas Reza dari segi spirit ini apa? Ini ya, segi yang lebih dalam. Orang ini ngapain di sini, Mas Reza? Apa yang dia inginkan? Oh, kita juga belum membahas kok tiba-tiba mati hijaunya mati. Dia mati. Yes. Mati lagi. Oh, mati sendiri. Oke, ini sudah. Itu lengkap mas. Oke, ini selain tadi buat mereka mati sudah selesai, terus tadi punyanya Mas Reza mati juga mic-nya. Ya. Gimana Mas Reza? Apa sebenarnya yang dimau dari jin ini kok tiba-tiba berani hadir padahal ada sesepuh di sini? Coba. Saya ini masih muda, bukan sesepuh ya. Coba. Kenapa Mas Reza? Gini. Oke. Kita memang saya berkomunikasi dengan beberapa sosok. Beberapa sosok ini memang maunya mereka memang tidak dibahas, artinya apapun itu, tapi kita ini kan dalam rangka dalam kebaikan ya, apapun itu halangannya harus tetap lanjut lah. Dan dari sini memang banyak sekali pembuktian dan halangan yang ada dari tadi hujan atau mic, kamera dan segala macam. Kenapa kok sampai kayak gitu? Ya, karena memang energi yang di sini ini sudah campur aduk. Jadi campur aduk itu luar biasa. Ada beliau-beliaunya yang memang hadir juga, terus leluhur juga banyak yang hadir. Terus kedua memang sosok dari orang pinter atau orang yang ngasih jalan itu juga hadir. Jadi seperti itu. Tapi memang pandangannya ke saya seperti orang yang bukan orang yang sinis ya, senyum senyumnya senyum nakal itu loh. Saya sampai sepiro gitu loh ibaratnya. Tapi ya saya jawab dari batin saya, ya saya nggak akan berhenti karena ini niat saya untuk edukasi bahwa orang itu biar tidak semua kena dan terkena imbasnya, karena bisa jadi yang menjadi korban nanti juga bisa keluarga mereka dan sebagainya. Di episode kali ini ya. Ya, itu. Karena yang ini tumbalnya manusia kan. Beda ya, waktu itu ya. Tumbalnya manusia, tumbalnya memang ini Raja Nega ini. Dan ini pun orang pinternya, meskipun orang itu datang dengan minta tolong, ngasih tulisan dengan Arab ya, itu pakai tumbal. Ini luar biasa, istilahnya ngawur lah istilahnya. Jadi apapun dikamuflase. Jadi ada suatu, ini kayak sekte sataniknya Jawa. Jadi untuk menghancurkan kiai-kiai yang di Islam. Jadi bentuknya raja tapi dalamnya genderuwo, bentuknya raja tapi dalamnya kuntilanak, itu seperti itu. Jadi ini memang ada, memang berkedok kiai tapi dalamnya itu dukun gitu. Oke. Kalau orang-orang biasanya tahunya serigala berbulu domba. Ya, itu lebih gampang di pahami. Oke, terus
ini ilmu dari mana sih Mas Reza? Kok kayaknya kita nggak pernah bahas yang soal kayak gini ya? Ini tentang perjanjian. Jadi perjanjian dia ibaratnya mendapatkan pengikut, dia mendapatkan uang. Ibaratnya dia mendapatkan segalanya lah. Ada di situ. Ya memang saya trace memang gambarannya, siapa yang mau dengan dia, tidur dengan dia, dia pasti laris. Siapa yang mau dengan dia gini, dan gak hanya uang, dia gak butuh uang, dia hanya membutuhkan pengikut. Yang dukunnya ini. Ya. Emang sorry kalau kita ngomong, kalau teman-teman kan masih bingung. Emang sesakti itu Mas Reza sampai dia itu? Ya karena memang orang mengikut dia. Sudah bersatu dengan iblis, dengan kamu tawari, saya tawari, kamu laris. Pasti itu ya. Pasti. Kalau sama dia pasti laris. Pasti laris karena bersatu dengan iblis ini tadi, apapun segala cara ini. Tuh. Oke. Bedanya iblis sama jin-jin yang siluman itu beda. Oh, iblis ini kan gini Mas, bentuknya iblis ini kan menurut saya ya di bawah semuanya itu. Kalau itu kan teritori ya. Kalau teritori itu maksudnya lokalan lah, siluman itu ya lokal-lokalan ini. Lah iblis ini kan bentuknya sudah, dia tidak membutuhkan persembahan kecuali jiwa manusia yang dipersembahkan gitu. Berarti lebih tinggi lah levelnya. Ya, lebih tinggi levelnya dari apa pesugihan-pesugihan yang lain lah. Oke, kembali ke Bu JJ. Ibu JJ menanggapi omongan dari Mas Reza. Saya garis bawahi kata kejam. Di mata seorang Ibu JJ kan ibu juga seorang wanita ya. Apakah memang sekejam itu yang kita bahas itu? Gimana? Iya, ini kan kejam dalam kategori pakai pelarisan ini toh Mas. Memang pelarisan ini tuh ilmunya ilmu hitam. Dan setiap yang datang makan, sekali, 2 kali, 3 kali pasti datang terus. Dan nanti kalau keterusan nanti justru yang pembeli ini bisa jadi tumbalnya. Pembelinya bisa jadi tumbal. Oh, bukan kan biasanya yang karyawannya atau keluarganya. Ini malah yang ditawarkan pembelinya. Iya. Dari makanannya soalnya. Oh. Meskipun dia beli bungkus sama. Iya, sama. Tiba-tiba kayak kecelakaan gitu. Ya, kebanyakan dibuat kecelakaan. Kalau anak kecil dibuat badannya itu tiba-tiba demam, cuman dibawa ke rumah sakit sudah tidak ada. Berarti ini kan Ibu JJ kan belum pernah ke sana ya. Jadi pertanyaan ini untuk Bu JJ. Ibu JJ yakin bahwa kemungkinan kecil anak kecil mau makan di sana itu nggak mungkin mau, benar? Bisa jadi seperti itu. Maksudnya, sorry kalau saya gampangkan, jarang banget mungkin ada anak kecil yang mau ke sana. Iya. Kalau menurut Bu JJ ngomongnya gitu. Iya, karena gini Mas, meskipun ada anak kecil yang mau makan pun itu bisa jadi korban. Bisa jadi korban tumbalnya. Nggak pandang bulu. Enggak. Itu yang di dalam penglihatan Bu JJ. Itu Bu JJ itu bisa ngomong kayak gitu itu karena ada komunikasi. Gini, bentuk energi itu kan ini kan energi besar dan ilmunya ilmu hitam. Jadi tujuan mereka itu memang satu, untuk melariskan. Cuman dengan cara yang seperti itu, minta tumbal. Jadi tumbal itu nggak harus karyawan atau pemilik atau keluarga, bahkan pembeli pun bisa. Karena kan berkali-kali datang dan energi mereka secara tidak langsung sudah diserap sama energinya di sana. Oke. Kalau menurut Bu JJ dalam pengalamannya Bu JJ sebagai seorang medical spiritual ya tadi saya ngomong, pernah ada yang sekejam ini atau ada yang lebih kejam lagi? Iya. Iya itu gimana? Lebih kejam. Contoh kan inti aja gitu, diapain yang lebih kejam? Sampai meninggal. Ceritanya gimana? Singkat aja Bu JJ. Oh ini cerita anak kecil ya. Si anak kecil tadi kan rutin tiap pulang sekolah minta beli bakso. Bakso langganan. Terus? Dan si pembeli kan nggak tahu bakso itu pakai apa kan nggak tahu. Cuman si anak itu selalu bilang, "Mah di atas itu loh mah ada wanita mah." Kok gitu ya, ngapain mah? Cuman si mama kan ngomong apa sih kan gitu. Akhirnya selama kurang lebih 7 hari makan di situ terus si anak ini sakit. 7 hari berturut-turut makan di sana terus ya, sakit. Iya. Terus? Dibawa ke rumah sakit sudah nggak ada. Nah Bu JJ kok tahu kalau dia karena itu? Iya, karena saya nangani itu. Waktu itu kan sudah sekarat ya, dibawa ke rumah sakit. Waktu itu di rumah sakit sudah di check up lengkap, nggak ada sakitnya.
waktu terakhir saya pegang itu si sosok itu kan hadir, yang perempuan orang pinter, itu. orang pinternya, Oke. orang pinternya yang hadir itu, Terus? energinya hadir. Si anak itu mau diambil, cuman si anak ini sudah kan roboh mas, roboh sudah nggak kuat, jadi ya mas. Oke. Soalnya dari waktu si anak sakit kan sudah bilang ke mamanya, ma ini loh ma, wanita itu loh ma yang di warung kok ikut aku terus, ma di sekolah dimanapun selalu ikut seperti itu. Cuman si mamanya anak kecil kan seperti itu, Iya. bodoh amat. Tapi setelah 7 hari baru Real itu ya? Iya. Itu kejadian lama atau? tahun kemarin. Oke, ini saya lihat langsung kembali ke Mas Reza dulu. Ini saya lihat Mas Reza ini ada yang aneh. Mas Reza, ada apa ini Mas Reza? Bu, kalau ibu lihat gimana Bu? Ini sih. Mungkin bisa dijelaskan dulu, kita sambil ngobrol dulu. Apa Bu, kira-kira mungkin Bu Cici yang mungkin berpengalaman bisa memberitahu ke kita dan teman-teman apa yang sedang terjadi sekarang? Ya, jadi Mas Reza ini kan energinya juga sangat besar. Jadi Mas Reza ini mencoba untuk berkomunikasi. Ini salah satu sosok korban Yang sudah terjadi ini. yang waktu makan ini, dia kalau boleh tahu gimana matinya kalau saya boleh? Ini bisa ditanyakan secara langsung. Dari Bu Cici. Bu Cici tolong dibantu. Kira-kira Nama siapa? Nangis, Terus kenapa nangis? aku ndek cancang, Kenapa? aku ndek cancang, Dicancang? Siapa sih ngancang? sing cancang muliku. Umur piro? 200 tahun. Awet lho urusan. Kok wis suwe? Soe, Kowe sapa nih? bukan orang yang sama ya. soe. Mungkin diperkenalkan dulu siapa yang hadir. Ono apa? Ya Mbak, karepe piye Mbak? Apa kowe ati malam? Ora. Udah apik. Mas Tony kan pengen mengedukasi. Edukasi apa? Edukasi tentang kuliner. Kuliner iku apa? Makanan sing disenengi cah-cah sing saiki lho Mbak. Kate bahas panganan. Apa lek ini ono rame-rame? Iki pengine bikin edukasi, menambah wawasan ning gone arek-arek nom-noman. Ben gak ngawur-ngawur, Mbak. Sing ngawur iku menungso. Menungso ki ngawur. Kok bisa ngawur Mbak? Kenapa Mbak? Menungso ki yen wis kabeh wis gelap, pondo donya wis gak ono. Iso njaluk-njaluk marang bangsaku. Dadi koncoku. Terus ujangane piye, Mbak? Ben sae. Apa sing sae? Ben menungso ben gak koyo ngono neh. Ya melok aku ae.
Sebenarnya apa lho Mbak? Yo iya kuwi iso penak sembarang. Iso sugih. Sugih. Donyo. Ini sebenarnya lagi membahas supaya mungkin yang tidak pengen sugih, baik kita ngomong kan nggak semua orang pengen sugih. Beyon wong sing memang seneng mangan. Cari sopo. Kabeh pengen duit. Siapa ro sing api-api ya memang iki mek kayak edukasi tok. Jadi gak tentang panganan tok. Yo edukasi yo ben. Buktine yo akeh. Nah, Sing padha ngemis-ngemis ono laut ono dunung. Iya, ini sih kalau kita memang tujuannya apik lah, Mbak. Maksudnya nggak ono sing tujuan elek, kayak sing memang sing menungso sing apik-apik, ya iki berarti cocok. Apik kan kanggo ning awak, kanggo kuwi elek. Lek intinya kalau dari kita itu cuma mau mengedukasi aja buat teman-teman supaya lebih hati-hati lah, terus ya lebih mawas diri. Mawas diri kan kanggo nih sing utangnya akeh ya ora mawas diri, sing penting visualnya. Kuwi keluargane apa kuwi baban sapa ae apa maneh wong liya dianggap duduk sapa kuwi salahe menungso dhewe. Yen ana tanggane ana kancane lara ora gelem miliki isone mung ngecace cangkeme. Isone mung ngilok-ngilokno ae cangkeme. Yen saiki menungso padha jahat padha ngurbano sak padha padane ya iku salahmu dhewe. Yen kowe ana tanggamu ana kancamu ana dulurmu kesusahan mbok tolong ya ora kaya ngono kuwi. Mungkin Bu Cici bisa dijelasin kayak ini kok tiba-tiba bangsa jin ya Mas terakhir. Bukan dukun nih. Dukunnya tadi ada, cuman ini tadi tuh yang datang itu kayak bangsa yang kopian, cuman mengasih tahu intinya tuh wis ojo gak jalan sing koyo ngene iki pengen sugih tapi jadi mbak itu masih lumayan mbak. Siluman. Iya. Itu kan Sing apa sing kadal lah. Enggak kayak uang enggak sih macan. Lah tapi kan itu sesuai bangsa. Iya, tapi itu golongannya sing anu pesugihan. Melok nang ngene kuwi. Iya. Apa sih terjadi? Kita burung bahas belas. Iya. Memang kan energinya terlalu besar, Mas. Jadi yang habis itu banyak. Biasa. Sudah pada kabeh aku. Iku mang dropos ayo pengen ngomong jadi. Tapi kira tadi dukunnya bukan ya? Komunikasi tadi. Ya, ngomong. Sebentar. Teman, masih saya. Cewek. Namanya tadi siapa? Kok bisa Mas Reza? Yaitu tumbal. Jadi ada beberapa, ada anak kecil, ada orang tua, ada gadis tadi nangis deh itu. Terus kedua kan di residu energi ini tak salurkan ke ragaku. Terus yang kedua memang ada beliaunya yang merantai itu memang lambireng swalireng deh. Tapi ndak sih macan, kadang ya uang, kadang macan tutup. Jadi di situ dia ngomong, sopo kowe ya aku ngomong bahwa aku ini dia jelasno kaya ngono kuwi. Terus akhirnya coba saya ceritano dia welcome, tambah meminta aku untuk jadi pengikutnya. Dan ada sosok lagi, entah itu dukun entah apa, itu wongnya gini, memang dari daerah
bisa nyebut ora tahu sama orang Dukun nih ya berarti. dukun tahu aku kenal. Terus Ya ngomong sampai aku wis apa-apa lah membahas iki, aku juga akan ngelarui karena yang hitam akan tetap hitam. Yang putih lek kon nanya jalur putih ya wis mlaku jalur putih enggak masalah, tapi yang jahat pasti tetap jalan jahat hitam. di jalan hitam. Lu terus tadi kan Mas Reza bilang kelelawar, Iya, terus ada kadal. iya. Terus hubungannya dengan yang macan apa Mas Reza? Jadi itu bentuk siluman-siluman Mas. Jadi penghuni namanya ada gua siluman. Kerajaannya namanya gua siluman itu bentuknya macam-macam. Ada yang siluman kuda, ada yang kakinya kuda, tapi badannya orang, ada yang kayak kelabang gitu. Banyak Itu siluman. di Banyuwangi. Itu daerah-daerah, kalau saya ngomong bukan daerah Banyuwangi, tapi itu namanya itu daerahnya gua siluman lah, gak tahu daerah mana, pokoknya daerah-daerah sana lah, mungkin daerah-daerah sana, nggak tahu daerah mana. Tapi kalau saya mengenal sosok orangnya ini ya sosok orang, memang orang tersebut lah ya, kota itulah intinya. Kita nggak sebut soalnya ya saya kenal juga itu. Oke, gini aja, kita langsung kembali ke makanannya aja supaya nggak terlalu jauh. Ya, Berarti tadi itu ada tumbal, terus efek dari yang makan juga bisa menjadi tumbal. ya, Dan kalau Mas Reza lihat, ini apakah bisa diputus? Apakah bisa? nggak bisa Mas, soalnya sudah perjanjian darah. Gimana maksudnya? Sudah perjanjian darah untuk menjadi pengikutnya, Jadi seluruh keturunan atau dia aja? dia aja. Terus keturunan berikutnya kalau Mas stop bisa? Nggak bisa, karena ini dari keturunannya sudah dirahasiakan itu. Jadi keturunannya akan ikut Enggak, jadi penyerahan jiwanya dia. yang punya. Iya, Nah, berarti ini nggak akan bertahan lama. ya nggak tahu Mas, kalau bertahan lamanya nggak tahu. Intinya kan bertahan sesuai dengan umur yang digadaikan itu tadi. Tapi pada saat kapan tadi kita makan, ada yang punya nggak di sana? Nggak ada Oh, itu semua karyawannya. karyawannya. Tapi karyawannya tahu kalau yang punya warung itu pakai. Tahu, tapi pakai hanya pelarisan. Tapi untuk lebih dalamnya dia nggak tahu. Oke, ini kayak situasi ini agak di sini agak kayak sesek gitu ya. Iya, Gimana Mas Reza, tanggapannya gimana? ya memang beberapa legion itu pasukan itu datang. Pasukannya dia Ya, melihat kita padahal sudah ada dupa yang tertancap. ya dupa itu kan ibaratnya kan untuk kulo nuwun, untuk leluhur sini, biar mereka itu gak terlalu untuk kurang ajar lah di situ, karena di sini bukan ibaratnya kita berkomunikasi dengan baik dengan mereka itu loh. Tapi di sini dia memberikan sebuah peringatan, ancaman yang begitu besar gitu loh, dalam artian di sini itu. Kepada kita supaya nggak lanjut gitu. Oh ya, kepada kita supaya nggak lanjut itu. Oke, kembali ke Bu JJ. Ke Bu JJ tadi kan saya sebenarnya agak kaget ya harus ngomong apa, karena dulu Mas Reza diem. Nah, makanya tadi saya langsung datang sama Bu JJ. Apa yang sebenarnya terjadi Bu JJ? Kalau Bu JJ melihatnya dari mata batin atau dari Ya, awalnya tadi Mas Reza kan memang ini mau berkomunikasi, itu yang pertama. Terus yang kedua, berhubung komunikasi sudah bisa jadi karena saking asiknya akhirnya masuk kan, biar bisa berkomunikasi kita, biar kita semua bisa mengetahui. Oke. Dengan caranya Mas Reza mediumisasi seperti itu kan, secara nggak langsung kan kita dikasih tahu, oh seperti ini loh, dan sudah ada korban seperti itu. Oke, berarti tak simpulkan tadi kembali sudah banyak tumbal yang bersatuan, terus tumbal-tumbalnya dikerangking dan minta tolong. Tadi sempat Bu JJ juga tanya, sampean ke RP apa? Kamu maunya apa? Terus dia bilangnya ditolong. Ya. Apa? Maksudnya ditolongnya diapain? Dilepaskan. Tapi kan itu bukan, maksudnya apakah itu termasuk dari kapasitas kita untuk membantu mereka? Biasanya kita melepaskan itu ketika kita doakan,
Nah, ketika Allah mengizinkan itu memang bukan kapasitas kita, tapi ketika kita mendoakan dengan ayat-ayat suci Al-Quran, dengan cara kita itu bisa terlepas gitu. Oke. Dari semua tumbal yang sudah ada, mana yang menarik perhatiannya Bu JJ yang benar-benar kayak kasihan banget terus ya kayak gini? Ya si kan nggak pernah makan, cuman jatuh di depan sudah jatuh tumbal. Kan cuman naik sepeda, kan ceritanya loh, kowe nyapo ngene. Aku sepeda ning ngarepe tiba, terus wis mati, yo kowe langsung dikerangkeng seperti itu. Oh. Padahal kan bukan pembeli. Terus dia bukan pembeli. Bukan. Cuman lewat di depannya, naik sepeda, jatuh, sudah. Tapi pada saat kita tadi kan ngobrol sama Anis ya, yang tadi yang korban pertama, terus yang kedua itu siapa? Kalau menurut Bu JJ itu perpindahannya memang energinya sebesar itu, begitu kerasa. Soalnya tadi kan saya lihatnya itu kan hitam-hitam, saya nggak lihat kepala. Jadi kan biasanya yang hadir itu satu orang pinternya, terus yang kedua yang kekuatan yang jaga di sana. Jadi penjaganya. Itu yang tadi dialami oleh Mas Reza. Tapi itu nggak sampai ya, kayak tadi kan saya khawatirkan juga masih bisa ngamuk ngorongkan TV, enggak lah ya? Oh enggak sampai seperti itu. Ya soalnya kan kalau tubuh saya itu kan ibaratnya gak lost 100%, kesadaran saya masih ada tapi energi saya sudah saya siapkan, sudah saya tekan dulu itu. Nah tadi kalau lost ya hancur ini semua. Ngontrol kan bisa ngontrol. Kalau lost karena dia kayak kerasukan gitu ya. Karena dia pengen menunjukkan kekuatannya. Mungkin kalau orang 5-6 ya diuncal. Di episode kali ini memang agak gimana ya, bahkan yang Bu JJ aja yang nggak ikut kunjungan ke lokasi aja bisa merasakan dampaknya segitunya ya, bahkan sampai sekarang merasakan ya. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan terkait tambahan dari makanan ini yang kemarin mungkin dirasakan atau gimana ya? Ada tambahan pertanyaan kira-kira? Saya mau tanya ini sih. Soal si tadi tadi itu tadi ya, si yang kembali itu. Ya. Itu kok bisa dia kan nggak makan di situ? Kenapa kok dia dulu pilih random atau emang sebelumnya dia udah diintai atau 2 hari seminggu gitu kan saya juga ya, itu kan orang lama dia nggak makan loh, dia nggak makan nggak apa-apa, dia cuma ditumbal gitu loh, atau random langsung di jalan diambil atau sebetulnya udah diintai. Kalau kayak gitu tuh biasanya kesuplenter energi mas, jadi luapan energi ini masuk ke dalam tubuhnya dia itu, karena dia itu mungkin ketika berkendara itu kosong, lamun kan ada kan kendara orang yang berenang itu, terus yang di situ masuk tiba-tiba ditabrakan bisa. Oh mungkin faktor mungkin dia lagi galau atau apa gitu. Iya. Jadi kita harus kontrol diri kita, jangan sampai kosong gitu. Iya. Tapi tadi kalau saya nggak salah dengar dan Bu JJ juga dengar, itu jatuhnya persis di depan warungnya. Iya. Jadi waktu kita ke Suramadu ya, saya kan ngomongnya pasti tengah-tengah jembatan itu. Di sini loh banyak kecelakaan, pernah ya? Itu kan ada sebuah kadang-kadang kayak cewek melintas gitu ya, seperti itu. Jadi energi itu tiba-tiba mempengaruhi, ada memang yang jahil seperti itu, ada itu. Jadi karena makhluk begitu itu butuh energi kita gitu, apalagi bocah-bocah indigo atau apa itu, dia sangat butuh energi karena dia itu tercipta dari api. Dan kita mempunyai 4 unsur tanah itu tadi yang memang, apalagi bocah-bocah yang mempunyai ya balungan wangi itu diincar sama mereka kalau tidak ada backupnya, apalagi keimanannya gak kuat, sering lamun, putus cinta, ya wis gitu itu.
gimana ya, saya ini masih agak shock nih soalnya tadi kok tiba-tiba yang ngomong bukan Mas Reza gitu. Cuman saya ini masih agak penasaran sama Ibu Cici sih. Saya mau tanya masalah kan tadi kan kita ngomongnya masalah medical spiritual. Nah pada saat kondisi Mas Reza tadi seperti itu apakah masuk di dalam medical spiritual yang seperti Bu Cici bilang? Mas Reza kan sudah dari dulu kan melakukan spiritual. Jadi beda. Kalau medical spiritual itu bisa ada orang sakit kerasukan atau apa itu maksudnya di situ. Kalau Mas Reza kan mediumisasi. Nah ini dikontrol sendiri. Nah coba dijelaskan sedikit menurut pandangan Ibu yang sudah sering melakoni, maksudnya menolong orang lah dengan medical spiritual, perbedaan antara mediumisasi dan kerasukan sih. Karena orang kan lihatnya kan sama ya. Iya, memang hampir sama. Cuman kan mediumisasi kan menarik energi untuk dimasukkan ke dalam diri kita, tapi harus dengan orang tertentu. Misal kalau orang awam nggak mungkin, nggak bisa, jelas nggak bisa. Jadi orang kalau sudah energi besar, terus misal ingin mediumisasi dengan alam gaib, kan ditarik Pak. Akhirnya dimasukkan ke tubuh, bisa komunikasi, di satu sisi dikontrol, bisa mengontrol. Oke, kalau kerasukan kan beda, nggak bisa, nggak ada kontrol diri, lepas gitu aja. Mas Reza, kok tumben akhir-akhir ini di beberapa episode ini kok kayak tekanannya berat, terutama yang di sini, ada apa sebenarnya? Wah, sama ini Mas Reza kan biasanya kuat kan, secara benteng itu tak tertembus, tak terkalahkan. Ya intinya kan gini Mas. Kok tumben-tumbennya? Bukan tak terkalahkan, tak tertembus ya. Semua saya ini nggak bisa apa-apa, saya hanya bisa pasrah kepada yang Maha Kuasa ya. Karena seperti ini memang banyak sekali tekanan, dan kita bangsa jin itu punya relasi. Jadi kalau satu kala kecil manggil yang besar sampai yang kuat dengan saya. Tapi saya memang istilahnya saya berterima kasih ya, dan bersyukur karena Tuhan masih melindungi saya sampai saat ini lah. Karena apa, ini yang kita ungkap ini bukan hal sepele ya, bukan hal sepele ya, hal-hal yang luar biasa. Banyak orang yang terselamatkan, banyak orang yang kemudian hati-hati yang tidak baca doa dan sebagainya macam. Karena apa, yaitu tadi banyaknya kejadian-kejadian seperti ini. Banyak orang-orang yang ngakunya tidak percaya tapi melakukan hal-hal yang seperti ini, seperti itu. Jadi ya mohon maaf kalau kayak gini nih, kalau yang dihadapi kelasnya yang biasa-biasa ya biasa-biasa lah, yang kelasnya luar biasa, kota besar apalagi, ya kita harus tahu mereka pun saingannya bukan yang ecek-ecek gitu loh gitu. Jadi episode kali ini termasuk luar biasa. Yang ini sekarang ya luar biasa. Di atasnya Mas Reza atau ilmunya masih setara? Jadi gini Mas, masalah ilmu itu nggak ada yang di atas saya atau setara atau bagaimana. Kita ini berpasrah. Kalau tadi yang episode yang lalu kan memang kiai itu kita ngomong level-levelan lah. Iya itu. Nah, kalau ilmu pesugihan juga level-levelan Mas gitu loh. Ada yang level tinggi, tapi ya kalau kita berserah pada yang maha tinggi, kita ya kalah. Itu kekuatan paling tinggi. Ya. Oke. Saya juga lupa tanya, Mas Reza kan waktu itu makan dengan saya dan ya. Apa yang dirasakan setelah makan? Saya gak makan. Loh, waktu itu kan bareng-bareng. Gak makan. Oh, tapi waktu itu Mas Reza lihat makanannya itu tampaknya memang seperti yang saya lihat dengan tim atau? Saya ngicipi terus tak buang. Kenapa kok dibuang? Ya karena memang saya tahu itu. Tapi Mas Reza kan tahu ya, orang itu sampai belan-belani. Jadi gini, apapun. Jadi gini, ada orang ya teman saya, ada yang orang di situ memang tidak terkena. Itu di PPC Mas, tapi gak semuanya makanan di PPC. Saya tahu gak semuanya makanan itu di PPC, makanya saya juga masih bisa makan itu di PPC. Di PPC. Yo di PPC. Si makhluk itu tadi. Oh anway. Iya.
makanan nih. Ya, di BBC. Tapi gak semua. Kenapa kok gitu? Nah, untuk orang-orang khusus itu kayak netral gitu loh mas, auranya nggak ada itu. Yang sama makan itu auranya nggak ada itu tuh. Wah heran, terus yang dimakan masalah itu ya ada. Itu ada auranya ada, gak semuanya itu. Terus sampai di BBC. Ya kalau secara visual ya, kalau secara batinnya saya lihat itu ya memang gak semuanya auranya bisa berfungsi lah di situ. Kan gitu itu menunjukkan hal yang menjijikkan. Kan seperti itu. Oke sih, menurutku episode kali ini luar biasa ya. Ini kalau yang kemarin episodenya antara perpandangan spiritual dan indigo. Kalau yang kali ini menurut saya lebih luas ya. Kalau ini karena ibunya juga datang, perwakilan dari seorang cewek. Biasanya cewek itu lebih kerasa dan ada kejadian mediumisasi. Terus ibu JJ juga dari medical spiritual. Aku rasa teman-teman yang mungkin awam tentang dunia gaib dan awam tentang kuliner, pesugihan dan sebagainya di sini bisa lebih paham lah. Nanti untuk info lengkap dan sebagainya kita akan taruh IG dan TikToknya Ibu JJ seperti biasa di bawah, nanti ada tulisannya. Oke, mungkin di episode kali ini sejauh ini, atau mungkin ada tambahan dari Ibu JJ atau Mas Reza? Cukup Bu JJ? Cukup ya. Oke, kalau gitu kita tutup. Kalau kemarin aku lupa ngomong sih, buat kalian yang sering berkuliner, yang paling pertama jangan lupa berdoa sebelum makan. Terus yang kedua, selalu berhati-hati dalam berkuliner karena kalian nggak pernah tahu ada sisi gelap di balik kata kuliner. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Aduh, horor gue rek. Ya sama dia tau. Wis oleh apa? Oh, ono bu ben lagi sopo. Ya sama lihat lek sama Mas Tony ya lihat loh ya. Kalau sampai lihat ya bu. Hehehe